Bapak-bapak pembicara dan hadirin sekalian yang sangat saya hormati. Saat ini sudah menjadi session yang terakhir sebelum penutupan, dan tentu kita menyaksikan berbagai macam pemikiran yang berkembang, dan sangat penting untuk kita renungkan bersama, kita pikir dan olah, sehingga bisa menjadi masukan di dalam perumusan program atau kebijakan Muhammadiyah di dalam muktamar yang akan datang. Dan nampaknya saya mengikuti sejak awal banyak sekali gagasan-gagasan, sehingga saya tidak akan berpanjang-panjang di dalam menyampaikan ini. Saya tinggal enaknya memberi garis bawah atau stabilo terhadap pikiran-pikiran yang berkembang, karena session ini bertugas untuk mendapatkan atau mengeksplor keunggulan-keunggulan Muhammadiyah sehingga bisa dijadikan sebagai modal bagi internasionalisasi gerakan Muhammadiyah. Hadirin sekalian, kita berbasis pada 3 hal untuk menentukan ini. Pertama adalah tuntutan internasional. Apa yang sesungguhnya sekarang sangat dibutuhkan oleh dunia internasional dan bisa dipenuhi oleh gerakan yang sifatnya internasional. Jadi Muhammadiyah mungkin akan terlibat di dalam gerakan-gerakan transnasional atau internasional tanpa menjadikan Muhammadiyah sendiri sebagai organisasi yang bersifat internasional. Itu adalah sebuah kemungkinan. Kemudian ketika kita melihat perbandingan dengan organisasi-organisasi lain, tentu Muhammadiyah punya potensi tersendiri sehingga tidak harus persis sama. Bisa menjadi perbandingan apakah itu Jama'at Tablighi, apakah Ikhwan Muslimin, ataukah Global Civil Society. Itu semua saya kira menjadi bahan perbandingan, tetapi Muhammadiyah bisa menentukan model internasionalisasi tersendiri yang bertumpu pada kekuatan yang dimiliki serta tuntutan internasional. Nah, oleh karena itu aspek ketiga menjadi sangat penting, ialah di mana letak keunggulan kita, resources apa yang dimiliki. Di dalam hal inilah kita lihat Muhammadiyah itu memiliki banyak resources, memiliki banyak keunggulan, tetapi tentu ada yang unggulnya agak unggul, tapi ada yang unggulnya tidak terlalu unggul. Sehingga mau tidak mau memang kita harus mempertimbangkan ini agar apa yang menjadi tujuan dasar dari Muhammadiyah itu tidak terabaikan. Misalnya kita harus juga mempertimbangkan konstitusi Muhammadiyah, anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Apakah ini harus tetap menjadi sebuah organisasi yang bersifat nasional, berlaku di wilayah hukum Indonesia, ataukah menjadi sebuah organisasi internasional sehingga tujuan terwujudnya masyarakat Islam yang sebenarnya itu juga harus diberikan makna yang berbeda dengan ketika Muhammadiyah menjadi sebuah gerakan nasional. Demikian juga masalah keanggotaan, kemudian struktur organisasi. Jadi kalau mau melangkah menjadi sebuah organisasi internasional, tentu harus ada penyesuaian-penyesuaian aspek hukum, aspek yuridis, sehingga bisa benar-benar menjadi sebuah organisasi internasional. Ataukah kita tetap menjadi sebuah organisasi nasional tetapi berpartisipasi aktif, ingin membangun bersama-sama dunia ini sebagai sebuah arena kehidupan yang damai, yang harmonis, memungkinkan kita untuk hidup dengan seluruh hak-hak asasi yang diberikan kepada kita.
Nah, hal sekalian ini menjadi satu hal yang perlu saya kira difikirkan bersama-sama untuk menentukan bentuk atau model dari gerakan apa yang akan dipilih oleh Perserikatan Muhammadiyah. Tetapi berbasis pada pengalaman-pengalaman yang lalu, mungkin kita bisa menengarai beberapa hal yang bisa kita kembangkan. Mungkin unggul betul belum, tetapi bisa dikembangkan menjadi sesuatu yang bermakna, menjadi sesuatu yang memungkinkan kita untuk melakukan peran yang lebih baik. Kalau kita bilang bahwa Muhammadiyah itu pendidikannya unggul, ya tentu unggul dibanding siapa. Kesehatannya unggul, juga unggul dibanding siapa, dan sebagainya. Jadi tanpa harus kita mengatakan bahwa ini lebih unggul dari yang lain, tetapi merupakan kekuatan yang menjadi pijakan kita untuk berpartisipasi aktif di dalam dunia internasional. Nah, yang pertama saya menengarai atau melihat bahwa di dalam Muhammadiyah itu ada keunggulan di bidang pemikiran. Sekali lagi kita jangan membandingkan dengan misalnya gerakan-gerakan pemikiran yang sudah menjadi mazhab misalnya. Apakah itu Syiah, apakah itu Sunni, ataukah menjadi sebuah gerakan sektarian yang komplit dengan partisipan dan pemikirannya, tetapi relatif apa yang dimiliki oleh Muhammadiyah bisa kita pandang sebagai sebuah pemikiran yang barangkali kita sebut saja atau kita berikan sebagai Islam yang berkemajuan. Jadi penamaan sebuah pemikiran, kalau kita sebut pemikiran modern juga mungkin akan dipersoalkan apakah sudah atau tetap relevan atau tidak menjadi sebuah pemikiran modern, apakah tidak melangkah ke postmodern dan sebagainya. Maka saya kira kalau kita nobatkan saja bahwa pemikiran Muhammadiyah adalah Islam yang berkemajuan, barangkali itu cocok untuk melihat apa yang berkembang di dalam alam pikiran organisasi Muhammadiyah maupun warga Muhammadiyah. Maka misalnya tadi Pak Bambang sudah menyebut dalam tulisannya yang saya baca di media di Jawa Pos, sikap Muhammadiyah yang non-sektarian, yang tidak bermadzhab. Dalam berbagai pertemuan Muhammadiyah ikut aktif di dalam konferensi-konferensi yang membahas at-takrib bainal madzahib. Jadi mendekatkan madzhab-madzhab yang ada di dalam Islam ini, bagaimana supaya terjadi toleransi, tidak berkelahi, tidak konflik antara satu madzhab dengan madzhab yang lain. Apalagi kalau ini kemudian ditumpangi dengan kepentingan politik, maka bisa menjadi sumber konflik yang makan energi untuk menyelesaikannya. Jadi barangkali Muhammadiyah tentu tidak sendirian. Di dalam masyarakat internasional banyak sekali lembaga-lembaga yang punya pikiran yang sama. Di negara-negara barat, di Timur Tengah juga banyak gerakan yang semacam itu. Saya kira kalau ini kemudian dihimpun menjadi sebuah kekuatan dan Muhammadiyah berpartisipasi aktif, maka ini akan menjadi sumbangan internasional yang cukup bagus. Kemudian pikiran-pikiran Muhammadiyah yang bersifat moderat, kemudian yang toleran, kemudian yang juga memiliki basis muamalah yang saya kira sangat cocok untuk kehidupan masyarakat sekarang, seperti apa yang dicerminkan di dalam karya Majelis Tarjih yang lalu, misalnya fikih hubungan antar agama. Ini saya kira akan menjadi sebuah sumbangan baik internal maupun eksternal umat Islam. Dan tentu hadirin sekalian, melalui berbagai macam pertemuan, dialog dan publikasi, maka insya Allah ini otomatis akan menjadi sebuah proses internalisasi pikiran-pikiran Muhammadiyah. Kemudian yang kedua adalah
tadi Mas Hilman Latif sudah menyebutkan, ialah partisipasi Muhammadiyah di dalam disaster response. Jadi kebetulan ini bidang yang saya bawahi selama ini, dan saya tahu persis bagaimana partisipasi teman-teman MDMC, baik di dalam merumuskan konsep-konsep kebencanaan, bagaimana melakukan aksi-aksi atau program-program mitigasi, kemudian respons, rehabilitasi, dan lain sebagainya. Muhammadiyah saya lihat menjadi sebuah organisasi yang cukup aktif bersama dengan lembaga-lembaga yang lain di dunia internasional untuk merumuskan konsep-konsep yang cukup bagus. Dan bagaimana juga Muhammadiyah ikut di dalam merumuskan humanitarian principles yang semacam kode etik bagi para relawan ketika melakukan respons terhadap bencana. Dan tentu tidak hanya terbatas pada konsep, pemikiran, dan wacana itu, tetapi sampai pada aksi. Dan ini saya kira di Indonesia Muhammadiyah menjadi sebuah organisasi swasta yang paling kuat di dalam melakukan disaster response. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana partisipasi Muhammadiyah di dalam isu-isu social welfare, kesejahteraan sosial. Banyak sekali kebijakan-kebijakan sebuah negara atau berbagai negara, transnegara, yang mengambil kebijakan-kebijakan yang tidak pro